Shalom Bapak Ibu, siap belajar firman Tuhan? Ya, kita masuk di bulan Maret Bapak Ibu. Dan di bulan Maret ini Bapak Ibu, ya kita belajar tentang knowing your enemy Bapak Ibu. Dan di minggu yang pertama, kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya berikan judul Fight the Modern Idol. Katakan sama-sama idol. Ya, bukan Indonesian Idol, bukan American Idol, Modern Idol Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman Alkitab Bapak Ibu. Ya, kita tidak lagi melihat patung-patung Baal di jalan-jalan. Atau kita tidak lagi melihat lembu sapi emas Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya adalah apakah penyembahan berhala itu sudah benar-benar hilang Bapak Ibu? Jawabannya tentu saja belum Bapak Ibu. Berhala itu hanya berubah bentuk Bapak Ibu. Dulu orang menyembah batu, dulu orang menyembah kayu Bapak Ibu. Sekarang manusia menyembah sesuatu yang lebih halus, lebih canggih. Dan seringkali Bapak Ibu kita tidak menyadarinya Bapak Ibu. Dan itulah yang saya sebut dengan modern idol atau berhala modern Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan berhala Bapak Ibu? Ya, saya kasih catatan di sini. Berhala itu adalah segala sesuatu yang mengambil posisi Tuhan di dalam hati kita Bapak Ibu. Berhala modern bukan selalu tentang patung. Tetapi berhala modern bisa berupa uang, bisa berupa karir, popularitas, bisa berupa media sosial. Dia bisa berupa pasangan atau anak Bapak Ibu. Ya, berhala modern juga bisa yang namanya kenyamanan. Bahkan saya mau kasih tahu hari ini, berhala modern juga bisa dalam bentuk pelayanan Bapak Ibu. Ya, ini bisa jadi berhala dalam kehidupan kita nih Bapak Ibu. Pelayanan gereja kita Bapak Ibu. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Nah, apa yang dikatakan Martin Luther Bapak Ibu? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang paling Anda takuti, paling Anda cintai, dan paling Anda percayai, itulah Allah kita Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya hari ini sederhana Bapak Ibu. Apa yang paling memenuhi pikiran kita setiap hari? Apa yang membuat kita menjadi gelisah ketika kita kehilangan Bapak Ibu? Apa yang membuat kita merasa diri kita bernilai Bapak Ibu? Itu jangan-jangan bisa jadi berhala Bapak Ibu. Alkitab katakan dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini adalah hukum Musa nomor pertama Bapak Ibu. Kenapa Tuhan taruh perintah ini di posisi yang pertama Bapak Ibu? Karena Tuhan tahu bahwa hati manusia itu mudah sekali untuk berpaling Bapak Ibu. Hati manusia adalah pabrik berhala. Bangsa Israel sudah melihat bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat-mujizat dalam kehidupan mereka. Laut terberau, laut merah terbelah menjadi dua. Mereka melihat tiang awan dan tiang api. Tetapi Bapak Ibu lihat, ya hanya beberapa waktu kemudian bangsa Israel yang sudah lihat mujizat Tuhan, mereka kemudian menyembah anak lembu emas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka merasa Tuhan itu gak kelihatan Bapak Ibu. Bangsa Israel ingin sesuatu yang ingin mereka kontrol Bapak Ibu. Dan bukankah itu juga terjadi sekarang ini Bapak Ibu? Halo? Kita berkata percaya Tuhan. Tapi kita lebih merasa aman dengan saldo rekening kita Bapak Ibu. Kita berkata Tuhan adalah sumber sukacita. Tapi kita lebih berbahagia ketika postingan kita banyak yang likes Bapak Ibu. Kita berkata Tuhan adalah identitas kita. Tetapi kita lebih bangga dengan jabatan, dengan pencapaian-pencapaian kita. Dan itulah berhala modern Bapak Ibu.
Hari ini saya mau kasih tahu, berhala modern itu jarang sekali terlihat jahat Bapak Ibu. Berhala modern ada kalanya terlihat dalam tanda kutip baik Bapak Ibu. Halo, uang itu netral Bapak Ibu. Karir itu baik. Teknologi yang kita pakai itu sangat membantu Bapak Ibu. Tetapi ketika sesuatu yang baik kemudian menjadi yang paling utama, maka sesuatu yang baik itu berubah menjadi berhala Bapak Ibu. Matius 6 ayat yang ke-21. Coba kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Kelihatan Bapak Ibu? Kita baca 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus mengkhotbahkan ayat firman Tuhan ini pada saat dia sedang ada di bukit Bapak Ibu. Dia sampaikan pengajaran ini kepada murid-muridnya Bapak Ibu. Dan ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus Bapak Ibu. Dan pada waktu banyak orang Yahudi, mereka sangat menekankan yang namanya kekayaan, harta, status sosial sebagai tanda diberkati Tuhan. Yesus kemudian mengajarkan sebuah perspektif yang berbeda Bapak Ibu. Bahwa fokus kehidupan kita bukan hanya sekedar harta duniawi Bapak Ibu. Tetapi ada yang jauh lebih kekal, yaitu yang rohani Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Kita hidup perlu duit gak Bapak Ibu? Perlu duit gak? Uang itu baik Bapak Ibu. Tapi kalau uang kemudian menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita, uang itu bisa jadi berhala Bapak Ibu. Ya, saya kasih quotes begini Bapak Ibu. Tuhan tidak ingin menjadi nomor 2. Tuhan ingin menjadi salah satu prioritas. Karena Tuhan adalah Tuhan. Dia layak menjadi yang terutama. Maka hari ini Bapak Ibu, saya akan membagi khotbah saya menjadi 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama kita akan belajar bagaimana kita mengenali berhala modern dalam kehidupan kita. Yang kedua kita akan belajar kenapa berhala itu berbahaya. Dan yang ketiga bagaimana kita bisa menang melawan berhala modern Bapak Ibu. Dan kabar baiknya hari ini Bapak Ibu, saudara dan saya, kita tidak sedang berperang sendirian. Yesus sudah mengalahkan dosa dan kuasa dunia ini. Dan percayalah, Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa melawannya. Dan kita akan menjadi umat yang pemenang, yang mengerti katakan amin. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana kita mengenali berhala modern Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, sekali lagi ini prinsipnya Bapak Ibu ya. Berhala modern itu tidak selalu terlihat jahat Bapak Ibu. Uang, harta, bisa pekerjaan atau karir Bapak Ibu. Ya, bekerja itu baik. Bertanggung jawab kalau kita bekerja Bapak Ibu. Tetapi ketika pekerjaan membuat kita tidak lagi punya waktu untuk Tuhan. Tidak lagi kita punya waktu untuk keluarga. Tidak punya waktu lagi untuk mendengar kuasa Roh Kudus Bapak Ibu. Maka pekerjaan yang baik itu sudah berubah fungsi Bapak Ibu. Pekerjaan itu bukan lagi sebagai alat. Tapi pekerjaan itu menjadi tuan atas kehidupan kita Bapak Ibu. Bukannya saya mengajarkan kepada Bapak Ibu, kalau gitu kita gak perlu kerja keras, kita perlu kerja keras. Ada hal-hal yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar mengerjakan pekerjaan duniawi. Ada hal-hal rohani yang perlu kita kerjakan, yang mengerti katakan amin. Demikian juga dengan pasangan. Begitu juga dengan keluarga. Saya percaya bahwa keluarga itu adalah anugerah Tuhan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita lebih takut kehilangan keluarga daripada kehilangan ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita lebih memilih menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Maka yang baik itu bisa menjadi berhala Bapak Ibu. Ya. Media sosial, popularitas, hobi, hiburan. Bahkan saya katakan di sini, pelayanan Bapak Ibu. Pelayanan bisa jadi berhala Bapak Ibu.
Ketika kita sibuk melayani Tuhan, tapi kita melupa untuk mencari pribadi Tuhan. Kita aktif di gereja, tapi hati kita jauh daripada hadirat Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan, tapi kita tidak lagi hidup buat Tuhan. Pelayanan ini bisa jadi berhala, Bapak Ibu. Klik sekali lagi. Uang, harta, pekerjaan, karir, media sosial, sekali lagi. Itu tidak salah, Bapak Ibu. Tetapi akan menjadi berhala ketika, perhatikan baik, lebih kita kejar daripada Tuhan. Ketika kita lebih takut kehilangan daripada kehilangan Tuhan, Bapak Ibu. Lebih kita pikirkan daripada kita memikirkan kehendak Tuhan. Disitulah langsung jadi berhala, Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu. Siapa yang duduk bertahta di hati kita? Tuhan atau yang Tuhan ciptakan? Berhala modern tidak selalu terlihat gelap. Dia sering berubah menjadi terang, Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, itu bisa menyesatkan kehidupan setiap kita. Itu sebabnya Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan apa? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Perhatikan baik tulisan warna merah. Dan juga keserakahan yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Dan semuanya itu mendatangkan murka Allah, Bapak Ibu. Saya tulis di sini bahwa berhala modern bukan ada di tangan kita, tapi berhala modern dia bersarang di hati kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa kita perlu hati-hati dengan yang namanya keserakahan, Bapak Ibu. Yesus mengajarkan kepada kita sebuah doa yang luar biasa. Cukupkanlah kami makanan kami hari ini. Halo? Katakan sama-sama, cukup. Cukup Bapak Ibu. Saudara lihat gak sih ada yang berubah dari saya? Tolong kasih masukan dong. Menurut Bapak Ibu apa yang berubah dari saya Bapak Ibu? Sekarang saya jauh lebih slim Bapak Ibu ya. Berat badan saya turun dari 96, sekarang 83 Bapak Ibu. Iya. Gak usah tepuk tangan, nanti jadi berhala. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa dulu saya jadi gemuk Bapak Ibu, perut buncit Bapak Ibu. Saya sering kali berkata Bapak Ibu ya, hiburan buat hamba Tuhan itu cuma satu Bapak Ibu, makan. Kuliner. Saya suka main biliar Bapak Ibu. Tapi kan gak enak. Kalau saya masuk main biliar kemudian ketemu saudara ya kan. Koditer ngapain di sini main biliar gitu kan. Jadi makan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu ketika makan ini kemudian membuat saya serakah dan memakan apapun juga. Alkitab berkata makanan itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan saya. Halo. Dan bukan hanya sekedar menjadi berhala dalam kehidupan saya. Semua yang saya makan dengan serakah Bapak Ibu mengakibatkan tensi jadi tinggi Bapak Ibu. Halo? Tensi darah saya tinggi Bapak Ibu. Betul gak sih? Belum gula darah Bapak Ibu. Iya kan? Halo? Belum yang lain-lain. Trigliserid, asam urat Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat. Segala sesuatu yang berlebihan, yang membuat kita jadi serakah, itu bisa berubah menjadi penyembahan berhala Bapak Ibu. Halo? Dan informasi buat saudara. Habis kebaktian kita ada perbabian ilahi ya. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, jangan serakah. Ya kan? Bagi-bagi buat yang lain Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, berhala modern itu bukan di tangan. Berhala modern itu di hati kita Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengenali berhala modern? Yang kedua adalah lihat siapa yang menguasai keputusan kita Bapak Ibu. Tolong pertanyakan ini dalam kehidupan kita. Apakah kita rela berbohong demi uang Bapak Ibu?
Apakah kita rela kompromi demi sebuah jabatan, Bapak Ibu? Apakah kita mengorbankan keluarga demi ambisi kita? Apakah kita mengorbankan waktu dengan Tuhan hanya demi sekedar yang namanya hiburan, Bapak Ibu? Apa yang kita putuskan itu adalah cerminan hati kita, Bapak Ibu. Setuju nggak? Jika setiap keputusan yang kita buat selalu ditentukan oleh keuntungan materi, uang bisa jadi berhala. Kalau kita selalu bikin keputusan ditentukan oleh rasa takut ditolak, maka penerimaan manusia bisa jadi berhala, Bapak Ibu. Kalau keputusan-keputusan yang kita buat ditentukan oleh ambisi diri kita sendiri, maka ego kita bisa menjadi berhala, Bapak Ibu. Siapa yang menguasai keputusan-keputusan kita, Bapak Ibu? Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengenali berhala modern? Yang ketiga, berhala modern ini seringkali menyamar sebagai kebutuhan. Banyak di antara kita mungkin, Koditer, gua kan cuman mau hidup nyaman. Gue mau hidup sukses. Gue mau diterima sama orang. Tetapi ketika yang namanya kebutuhan-kebutuhan itu membuat kita menjauh daripada Tuhan. Kita mengabaikan Tuhan. Membuat kita kehilangan kepekaan rohani. Maka sesuatu yang awalnya kebutuhan itu bisa berubah menjadi tuan. Ya. Seringkali kita gak sadar Bapak Ibu bahwa sesuatu yang kita sebut sebagai tanggung jawab. Sesuatu yang kita sebut sebagai hak kita, itu pelan-pelan bisa menggeser Tuhan. Tuhan bisa menjadi kecil di hidup kita, Bapak Ibu. Mungkin kita menyebutnya sebagai kerja keras. Padahal sebenarnya itu adalah ambisi yang menghisap waktu kita, Bapak Ibu. Kita menyebutnya sebagai keamanan finansial. Tapi sebenarnya itu adalah keserakahan yang membuat kita gak pernah merasa cukup, Bapak Ibu. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Mari kita mau belajar untuk membedah hati kita masing-masing Bapak Ibu. Kita belajar untuk melepas semua topeng-topeng kebutuhan itu. Untuk melihat apakah tahta hati kita masih ada Tuhan. Atau hati kita sudah digantikan dengan yang lain Bapak Ibu. Roma 1 ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk. Dengan melupakan penciptanya. Yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa ada orang-orang yang menggantikan kebenaran dengan dusta. Makanya saya pakai fotonya Pinocchio tuh Bapak Ibu. Saudara pernah nonton kisahnya tentang Pinocchio Bapak Ibu? Tiap kali dia berbohong, apanya yang panjang? Hah? Bulu matanya yang panjang? Oh bukan Bapak Ibu ya kan? Hidungnya yang panjang Bapak Ibu. Halo? Kebenaran tetap kebenaran Bapak Ibu. Jangan digantikan dengan yang namanya dusta Bapak Ibu. Dan ayat firman Tuhan ini ditulis Paulus Bapak Ibu. Karena jemaat Bapak Ibu ada begitu banyak orang yang menggantikan Tuhan dengan praktek-praktek berhala di hari itu Bapak Ibu. Itu sebabnya kita mau belajar Bapak Ibu. Kenapa berhala modern ini berbahaya Bapak Ibu? Kenapa berbahaya? Yang pertama karena berhala itu mencuri hati yang seharusnya milik Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat Alkitab katakan begini. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Salomo ini bukan raja abal-abal, bukan raja kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ini raja yang pinter, punya hikmat yang luar biasa. Di zaman bapaknya Daud berperang, kerajaan Israel jadi besar Bapak Ibu. Tapi desa, siapa yang membangun
Israel Bapak Ibu. Anaknya Daud namanya Salomo. Jadi Salomo ini adalah bapak pembangunan Israel Bapak Ibu. Halo. Dia punya hikmat yang luar biasa. Dia tahu Israel banyak musuhnya Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya Israel gak diserang dengan negara-negara lain. Dia gunakan hikmatnya, dia gunakan kegantengannya Bapak Ibu. Untuk kemudian nikah. Halo. Dengan pernikahan Bapak Ibu, maka kedua negara yang bersih tegang bisa damai Bapak Ibu. Halo. Dan saudara tahu berapa istrinya Salomo? Berapa? Yang 300. Yang 700. Yang 1000. Hah? Bayangin ya kan, jangankan 1000, punya istri 300 bro. Waduh, saya gak bisa ngebayangin ya. Berapa saset kuku bima ginseng yang harus dia konsumsi Bapak Ibu. Halo. Tapi saudara lihat ya. Ternyata istri-istrinya ini menjadi berhala dalam kehidupan Salomo Bapak Ibu. Dan pada akhirnya di masa tua Salomo akhirnya ikut berhala istrinya Bapak Ibu. Halo. Saudara bisa bayangkan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 Bapak Ibu. Nanti kalau kita baca seumur hidup Salomo memerintah Israel. Dia cuma 2 kali ketemu sama Tuhan Bapak Ibu. Saudara lihat bagaimana apa yang dikerjakan Salomo pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata berhala istrinya inilah yang membuat hati Salomo dicuri Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan menyebut berhala sebagai persundalan rohani Bapak Ibu. Karena hati yang seharusnya setia kepada Tuhan diberikan kepada yang lain Bapak Ibu. Ya. Saya berharap anak-anak remaja yang ada di atas, mulai dari masih muda, jadikan Tuhan di tempat yang pertama dalam kehidupan kalian ya. Ada amin anak-anak muda? Ya. Sebelum saya lupa nih, saya mau kasih pemberitahuan dulu nih, Bapak Ibu setuju atau enggak ya. Saya mau nanti di minggu pertama Bapak Ibu ya, anak-anak teens ini kan cuman di atas doang. Gimana kalau tiap minggu pertama nanti 2 orang dari mereka, ya mereka juga bisa melayani di mimbar sama-sama dengan kita Bapak Ibu. Setuju gak Bapak Ibu? Ya, supaya mereka punya pengalaman Bapak Ibu. Supaya mereka juga bisa melayani bersama-sama dengan kita. Yang punya anak-anak remaja, katakan haleluya, boleh? Amin. Minta izin dulu nih Bapak Ibu ya. Siap ya anak-anak remaja ya. Ya, nih ada Ripka yang bagus suaranya ya. Ada siapa lagi? Ya, rata-rata anak-anak kita suaranya bagus-bagus Bapak Ibu ya. Karena saya yang melatih mereka Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu ya, berhala itu memberi rasa aman yang palsu Bapak Ibu. Yesaya 31 ayat yang pertama, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Mesir ini adalah lambang daripada kekuatan dunia Bapak Ibu. Halo? Bangsa Israel mereka sudah puluhan tahun ada di Mesir Bapak Ibu. Dan mereka terpenjara dengan mentalitas Mesir Bapak Ibu. Mereka dibawa keluar sama Tuhan supaya mereka masuk tanah perjanjian Bapak Ibu. Tapi seringkali mentalitas mereka yang lama masih bercokol dalam hati dan pikiran mereka.
Itu sebabnya Nabi Yesaya Bapak Ibu memberikan sebuah nubuatan kepada bangsa Israel. Celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda. Yang percaya kepada kereta yang begitu banyak. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Dan Alkitab katakan begini. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus. Allah Israel dan yang tidak mencari Tuhan. Halo? Kemarin waktu Harmony Prayer ya, saya dapat firman Tuhan yang bagus dari Om Jason. Om Jason mana Om Jason? Oh di atas Om Jason ya. Dia sharing di Harmony Prayer. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Halo? Di sini ada gak yang cemburuan? Iya, gak ada yang ngaku Bapak Ibu ya kan. Halo, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kenapa dikatakan Allah kita adalah Allah yang cemburu? Dia cemburu bukan cemburu karena kepentingan dirinya Bapak Ibu. Dia cemburu bukan karena dia kayak cemburu cinta-cintaan anak remaja begitu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Dia cemburu karena dia protektif sama kita. Dia mau melindungi kehidupan kita Bapak Ibu. Karena dia tahu kalau hati kita berpaling dari dia Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kuasa dunia ini akan masuk dalam kehidupan kita. Dan akan merusak kehidupan kita dari dalam Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu. Berhala modern. Ya. Memberi rasa aman yang palsu. Klik sekali lagi. Rasa aman dari dunia hanya akan bertahan sampai krisis datang. Tapi rasa aman dari Tuhan itu bertahan sampai kekekalan. Halo? Seberapa banyak di antara kita di tempat ini saudara yang COVID kemarin dampaknya tuh luar biasa dalam hidup saudara. Ada? Toko sepi, kena PHK. Ada yang dampaknya luar biasa? Saya waktu COVID Bapak Ibu ya, jujur aja Bapak Ibu. Dapur saya bisa ngebul itu kan karena khotbah Bapak Ibu ya kan. Begitu COVID berhenti, gereja berhenti Bapak Ibu. Gereja berhenti, pelayanan berhenti Bapak Ibu. Tiap hari ya kan, keluarin duit dari tabungan Bapak Ibu. Makin lama makin tipis, makin lama makin tipis Bapak Ibu. Tapi saya mau nanya, duit makin tipis, Tuhan tetap pelihara gak? Tuhan tetap pelihara Bapak Ibu. Begitu krisisnya lewat, begitu COVID-nya lewat Bapak Ibu. Tuhan berkatin gak Bapak Ibu? Tuhan berkatin. Dari mana Tuhan berkati saya? Gereja ada lagi kebaktiannya Bapak Ibu. Dan ketika gereja ada lagi kebaktiannya, mulai hidup lagi Bapak Ibu. Bahkan sampai dengan hari ini, Tuhan memelihara kehidupan saya Bapak Ibu. Amin. Saya kemarin baru bayar uang sekolah anak saya Bapak Ibu ya. Dulu waktu masuk SMP, saya bilang sama anak saya, Dek, nih uang pangkalnya segini nih Dek. Nih kamu kayaknya lulus SMP bisa langsung cari kerja nih Dek. Ya kan? Uang sekolahnya mahal sekali Bapak Ibu. Halo? Tapi Tuhan pelihara gak sampai dengan hari ini? Tuhan pelihara sampai dengan hari ini Bapak Ibu. Kalau lihat nominalnya sih gak mampu Bapak Ibu. Betul gak sih? Halo? Gereja ini Bapak Ibu. Gereja ini kita punya keuangan juga gak banyak. Saya gak minta duit Bapak Ibu ya. Tapi satu hari Bapak Ibu. Waktu saya lagi nyetir mikirin gitu loh Bapak Ibu. Tuhan ngomong di hati saya. Bukankah selama ini dari bulan ke bulan. Dari 2023 sampai 2026. Bukankah aku pelihara gereja ini. Ini bukan gerejamu Dieter, ini gerejaku. Halo? Dia cukupin Bapak Ibu. Walaupun seringkali deg-degan Bapak Ibu ya. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Itu pendeta di depan seringkali deg-degan Bapak Ibu. Halo?
Tapi Tuhan cukupkan, Tuhan baik Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan. Yang akan memberikan kepada saudara kekuatan, kemampuan. Dia memelihara kehidupan kita Bapak Ibu. Yang ketiga, bahaya berhala modern. Karena berhala itu merusak hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Perhatikan baik. Mereka telah membuat anak lembu, tuangan. Dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun dari tanah Mesir. Bangsa Israel telah menggantikan Tuhan. Yang udah bikin mujizat, nyatakan kuasa, kasih lihat kebaikan-kebaikan, digantikan dengan anak lembu emas, anak lembu tuangan. Saudara bisa lihat bangsa Israel, mereka rela Bapak Ibu ya kan. Ya ngasih Rolex emasnya Bapak Ibu untuk dilebur. Mereka rela anting emas lebur, kalung emas lebur Bapak Ibu. Digantikan, dijadikan apa? Anak lembu emas Bapak Ibu. Halo. Saudara bisa bayangkan bangsa Israel, mereka rela kehilangan emas mereka. Mereka kehilangan emas batangan mereka untuk bikin penyembahan berhala. Untuk yang begitu-begituan, bangsa Israel rela berkorban. Saya berharap Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan hanya sekedar rela berkorban untuk hal-hal yang duniawi. Tapi saya berdoa semoga Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan juga rela berkorban supaya hidup saudara jadi berkat. Di keluarga jadi berkat, bertetangga jadi berkat Bapak Ibu. Ya kan? Halo? Saudara pernah ngalamin gini gak Bapak Ibu ya? Saudara lagi nyetir nih. Tiba-tiba sampai lampu merah, saudara ketemu makhluk luar biasa. Rambutnya silver, mukanya silver, badannya silver, sampai embernya silver Bapak Ibu. Pernah ketemu manusia kayak begitu Bapak Ibu? Silverman Bapak Ibu. Ya kan? Dia udah joget-joget depan kita, kemudian matanya udah pedis Bapak. Itu kan pedis Bapak, itu kan kimia tuh Bapak Ibu. Halo? Hanya untuk kasih 2.000 aja kadang-kadang kita gak rela loh Bapak Ibu. Jadi berkatlah Bapak Ibu ya. Saudara pulang nanti di depan ada satpam-satpam jagain mobil kita Bapak Ibu. Ya kan? Kasihlah berkat buat mereka Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan, kasih berkat Bapak Ibu. Saya buat satpam Bapak Ibu, saya kasih 50.000 loh Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, itu pendeta baik juga tuh. 50.000 buat mereka Bapak Ibu. Halo. Iya kan? Saudara di tempat ini saudara lihat ya kan ada 3 orang yang bantu kita bersih-bersih. Ada 2 ibu Bapak Ibu. Ada 1 yang namanya Yadi Bapak Ibu. Ya kan Bapak Ibu makan ya kan sendok garpu ya kan piring-piring. Saya mau nanya ada yang cuci sendiri di sini? Nggak ada yang nyuci sendiri. Semua dicuciin Bapak Ibu. Betul gak sih? Halo? Sekali-sekali lah Bapak Ibu ya. Kasih mereka berkat Bapak Ibu. Halo. Ya puji Tuhan 1 orang Bapak Ibu ya kan. Halo. Katakan sama-sama kasih berkat. Iya. Dan jangan lupa pendeta saudara. Enggak bercanda Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan ini bisa merusak Bapak Ibu ya. Berhala uang bisa merusak hubungan keluarga Bapak Ibu. Ketika uang menjadi berhala dalam kehidupan kita, menjadi pusat dalam kehidupan kita, berapa banyak adik kakak hancur hubungannya karena rebutan warisan Bapak Ibu. Halo?
Di sini ada yang suka nonton YouTube gak Bapak Ibu? Nontonlah Bapak Ibu ya. Itu wakil wali kota Surabaya, Pak Armuji itu. Saya seneng nontonin dia Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena dia sebagai ya pejabat tapi mau turun ke bawah Bapak Ibu. Dan biasanya Bapak Ibu masalah yang dia selesaikan rebutan harta, rebutan rumah Bapak Ibu. Karena berhala uang bisa merusak hubungan saudara dengan saudara Bapak Ibu. Berhala kekuasaan bisa merusak hubungan sosial Bapak Ibu. Ketika yang namanya jabatan itu menjadi ilah Bapak Ibu, maka ada begitu banyak orang bisa memakai orang lain sebagai alat. Pemimpin bisa menindas bawahan demi mempertahankan posisi Bapak Ibu. Bisa terjadi manipulasi dan ketidakadilan Bapak Ibu. Halo? Berhala diri sendiri, ego, bisa merusak pertemanan, bisa merusak persahabatan Bapak Ibu. Ketika ego kita, kepentingan diri kita yang menjadi pusat Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya orang itu merasa dirinya benar dan gak mau ngalah sama sekali. Sulit untuk meminta maaf dan merasa dirinya selalu benar Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Persahabatan, pertemanan, kekeluargaan yang kita bangun sebagai saudara seiman bisa rusak Bapak Ibu. Halo? Berhala popularitas bisa merusak yang namanya kejujuran Bapak Ibu. Ketika pengakuan manusia lebih penting daripada kebenaran. Ada orang-orang yang rela berbohong demi citra yang baik. Mengorbankan orang lain supaya kelihatan baik Bapak Ibu. Banyak berhala yang bisa merusak hubungan yang satu dengan yang lain Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan sangat tegas terhadap berhala. Bukan karena Tuhan egois, tapi karena Tuhan tahu berhala itu menghancurkan hidup manusia dari dalam Bapak Ibu. Musuh terbesar manusia itu bukan iblis. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Musuh terbesar manusia adalah kepentingan dirinya sendiri Bapak Ibu. Yang terakhir, bagaimana cara kita mengatasi berhala modern Bapak Ibu? Yang pertama, kenali berhala dalam hati kita. Apa yang paling aku pikirkan? Waktu kita bangun pagi Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan? Apa yang paling takut kita kehilangan Bapak Ibu? Untuk apa aku rela melanggar prinsip Bapak Ibu? Kenali, akui dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Halo? Yang kedua Bapak Ibu, hancurkan berhala dan jangan dipelihara. Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 26. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu. Yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal, kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Saudara, ini kisah tentang Gideon Bapak Ibu ya. Siapa Gideon? Awal mulanya Gideon itu cuma petani Bapak Ibu. Satu hari Gideon ketemu dengan malaikat Tuhan. Gideon lagi ngirik padi yang lagi dia panen Bapak Ibu. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon Bapak Ibu. Gideon mau dipakai Tuhan Bapak Ibu. Jadi panglima perang. Gideon kemudian protes sama malaikat Bapak Ibu. Bukankah Tuhan yang kami sembah? Dia yang membawa kami dari tanah perbudakan. Masa sih kami dijajah dengan bangsa Asyur? Wow, jadi Gideon mempertanyakan. Tapi malaikat Tuhan kasih tegas sekali lagi Bapak Ibu. Bahwa Gideon mau dipakai Tuhan
untuk membela bangsa Israel, Bapak Ibu. Tapi sebelum Gideon dipakai Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan kasih satu syarat buat Gideon. Yaitu apa? Runtuhkan mesbah Baal kepunyaan ayahmu. Dan tebanglah tiang berhala yang ada di dekatnya. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Dan ambillah lembu jantan yang kedua, persembahkanlah korban bakaran dengan tiang berhala yang akan kau tebang itu. Halo, saudara percaya Tuhan mampu memberkati Bapak Ibu? Saudara percaya Tuhan bisa pakai kehidupan Bapak Ibu untuk menjadi alatnya? Untuk memberkati kehidupan kita, itu perkara gampang buat Tuhan Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau adalah ayo kita runtuhkan mesbah-mesbah Baal Bapak Ibu. Berhala-berhala modern yang ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menang Bapak Ibu? Gantikan berhala dengan hadirat Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum dan apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Halo? Kalau kita mau menggantikan berhala modern dalam kehidupan kita. Nih udah hilang nih, berhalanya udah hilang nih. Hilang. Jangan biarkan apa yang hilang dari hati kita. Hati kita jadi kosong. Jangan biarkan hati kita kosong Bapak Ibu. Halo? Karena kalau berhalanya udah hilang, kemudian kita nggak ngisi hati kita dengan sesuatu yang baru. Maka berhala modern mungkin 8 kali lebih kuat, 9 kali lebih kuat. Bisa masuk lagi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Halo? Itu sebabnya kenapa ada orang yang begitu duniawi Bapak Ibu. Begitu dia bertobat tapi dia tidak membiarkan hatinya diisi dengan Tuhan. Maka yang duniawi 10 kali jauh lebih hebat masuk dalam dirinya. Halo? Gantikan dengan hadirat Tuhan Bapak Ibu. Halo? Ya. Yang keempat, yang terakhir. Masih ada 4 atau masih ada 15 lagi ya? Saya lupa ya kan. Hiduplah dipimpin Roh Kudus dan bukan dengan keinginan daging. Galatia 5 ayat yang ke-16 dan 17, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saya gak berharap Bapak Ibu jadi pendeta semua ya. Gak berharap Bapak Ibu ya. Kalau saudara jadi pendeta semua, kerjaan saya jadi apa nanti? Ya kan? Jadilah jemaat yang rohani Bapak Ibu. Jadilah volunteer yang rohani Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu. Yang mau menggantikan apa yang menguasai hati kita. Kita gantikan dengan hadirat Tuhan Bapak Ibu. Halo? Itu sebabnya Bapak Ibu. Setiap hari Sabtu jam 7 pagi Bapak Ibu. Kita ada doa sama-sama Bapak Ibu. Ayo ikut. Masa Bapak Ibu cuma setengah jam gak mau mengorbankan waktu tidur Bapak Ibu sih. Kan keterlaluan Bapak Ibu ya. Cuma setengah jam Bapak Ibu. Nanti habis doa, saya mau nanya bisa tidur lagi gak Bapak Ibu? Bisa tidur lagi. Kenapa bisa tidur lagi? Karena saya habis doa juga tidur lagi Bapak Ibu. Halo? Kita doa sama-sama Bapak Ibu. Halo? Korbankan waktu kita. Nanti minggu depan kita akan mulai kelas overcome Bapak Ibu. Hanya 7 minggu Bapak Ibu. Cuman berapa minggu? 7 minggu Bapak Ibu. Halo? Mau gak Bapak Ibu? Kita mau ikut, kemudian kita mau berkorban Bapak Ibu. Gunakan waktu yang kita punya. Mumpung Tuhan masih kesempatan. Mumpung Tuhan kasih masih hidup Bapak Ibu. Kita gunakan waktu itu untuk kita belajar bersama-sama. Halo? Kalau kita makan aja Bapak Ibu ratusan ribu. Kita makan jutaan Bapak Ibu. Kita gak merasa. Itu mahal buat kita. Kenapa untuk hal-hal yang rohani Bapak Ibu? Kita gak mau berkorban Bapak Ibu. Halo?
Kelas overcome. Tersisa berapa slot lagi? Yuk. Tinggal 2 lagi Bapak Ibu ya. Satu batch memang cuma 20 peserta Bapak Ibu. Oke? Masih ada 2 slot lagi Bapak Ibu. Ini kelas gratis. Katakan sesak, gratis. Dikasih makan. Dikasih materi. Mau diajak retret lagi Bapak Ibu. Nggak perlu bayar Bapak Ibu. Semua anugerah. Buat apa sih kita ngumpulin kas banyak-banyak Bapak Ibu kalau nggak kita gunakan untuk mendewasakan jemaat ini juga Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Halo? 2 lagi Bapak Ibu. Cuman 7 minggu Bapak Ibu. Rasakanlah, alamilah, banjirilah Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Klik sekali lagi Bapak Ibu ya. Masih ada, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Masalah terbesar manusia bukannya tidak menyembah, tetapi apa? Salah menyembah. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang salah menyembah Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu.